Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat Waalaikumsalam. sore. Ya, selamat sore semuanya. Istilah saya Sore. Sore, kita Pak. ngobrol sambil minum teh Tidak dilarang atau minum ya, kopi. sambil minum teh ya. Oke, di masing-masing ruangan sendiri-sendiri. Saya terima kasih sekali pada Pak Kakak dan teman-teman di Masyarakat Komputasi Indonesia yang saat ini memang orang kimia yang mandigani, tetapi bukan pas teman-teman milih di Jakarta aja ya, Pak Kakak, kemudian saya yang ditugasi, mungkin sudah terbiasa untuk ribet gitu ya. Dan alhamdulillah, saya kira pada kesempatan berikutnya pasti ada teman-teman dari um, fisika, dari matematik sendiri, atau ilmu komputer yang akan berada di depan. Di depan itu kelihatan, jadi kelihatan salahnya, kelihatan kurangnya, dan lain-lain. Namun demikian, inilah khasnya dari organisasi atau komunitas kimia komputasi, kalau di kimia, atau komputasi secara umum, yaitu kita saling mengisi dan sedapat mungkin berdialog gitu. Karena kalau kita melihat sejarahnya kimia kaitannya dengan komputasi atau kimia komputasi itu memang terasa bahwa orang kimia komputasi itu terus harus memiliki kemampuan juga di bidang programming, di bidang yang harusnya merupakan kekuatan dari teman-teman ilmu komputer misalnya. Nah, karena ini semua, saya yakin ini Pak Kakak itu mulai masang kabel sampai softwarenya ditata, diinstal, sampai apapun itu bisa dikerjakan oleh Pak Kakak. Namun demikian akan sangat bagus ya kalau kita saling bersinergi antar komunitas atau antar keahlian di bidang komputasi ini. Karena nggak mungkin semuanya dikerjakan dan menjadi hal yang sangat dominan, berhasil baik gitu, nggak, pasti ada sesuatu yang dikalahkan. Baik, saya setiap hari kalau ditanya anak, setiap hari Bapak kemana? Di rumah, gitu ya sekarang ya. Tapi setiap hari saya beraktivitas entah daring, entah luring di Pusat Kimia Komputasi Indonesia Austria atau Australian Innovation Center for Computational Chemistry yang berada di Fakultas MIPA, Departemen Kimia FMIPA UGM. Nah, kemarin kami merayakan istilahnya ya, merayakan pertama kali setelah 23 tahun AIC itu berdiri. Baru kemarin itu harusnya 23 Agustus. Nah ini saya kira beberapa teman-teman dari AIC itu hadir juga pada sore hari ini. Kita sudah ngobrol sebelumnya tentang bagaimana kita membangun jaringan, ya, jaringan maksudnya komunitas yang ada di Indonesia minimal atau dengan luar negeri supaya kita cepat sekali untuk dapat berkomunikasi dan menghasilkan sesuatu yang penting bagi kita, bagi para peneliti, juga bagi masyarakat secara umum. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan, tadi sudah diberi pengantar Pak Kakak tentang supramolekul. Terkadang begitu indahnya kita berbicara tentang ikatan antar atom di dalam molekul, tetapi begitu kita melihat sebuah sistem, katakan tadi dicontohkan air misalnya, yang dibahas tidak lagi ikatan antara O dengan H, O dengan H dalam molekul air itu. Justru yang lebih menarik adalah ketika kita membahas tentang antar molekul air itu seperti apa. Ya. Ini juga terjadi pada hal-hal yang berkait dengan apa yang kita namakan dengan supramolekul. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengambil 3 contoh sebenarnya
interaksi antara ether mahkota dengan ion, dengan kation, kemudian porfirin, juga beberapa logam, dan juga satu hal yang saya katakan interaksi yang terjadi antara reseptor dan analog kurkumin. Jadi nanti saya akan membahas masih tetap sisi kimia supramolekulnya, tetapi berkait dengan molecular docking. Tanpa memahami kimia supramolekular, kita tidak bisa mengekspresikan sifat yang muncul ketika sistem kimia itu berinteraksi di dalam sistem kimia itu ada interaksi antar komponen-komponen yang ada di dalam sistem kimia itu. Baik, kalau kita lihat by definition supramolecular chemistry, itu adalah yang dibicarakan adalah non-covalent, ya, antara molekul-molekul dengan ion atau antar molekul, tetapi fungsinya adalah sebenarnya non-covalent bond yang dibicarakan lebih detail. Jadi supramolecular chemistry ini disiplin yang berkait dengan kimia, jadi bagaimana menata molekul di dalam sebuah sistem, dan itu semua berkait dengan intermolecular bond-nya. Ya. Oke, tentu saja kita harus tahu kenapa apa yang membuat molekul air itu polar dan sebagainya, itu kan bergantung pada ikatan di dalam molekul air itu. Ya. Namun demikian, sifatnya air itu lebih banyak didominasi oleh ikatan antar molekul air itu di dalam sistemnya. Sehingga kita akan berbicara lebih banyak pada tataran antar molekul. Ya, kalau saya selalu memberikan gambaran, kalau kita ngomong satu orang, mungkin fakultas kedokteran, gitu ya, itu yang lebih bagus, lebih tertarik. Tapi ketika kita bilang bagaimana manusia hidup dengan manusia yang lain, nah ini ilmu sosial lebih menarik untuk dapat membahasnya. Ya. COVID itu kalau sendiri, virus COVID kan nggak ngapa-ngapain toh, tetapi begitu ada dalam komunitas penyebarannya semacam itu, nah baru kita jadi tertarik untuk membahas secara bersama-sama. Ini gambaran supramolecular besar. Oke, baik. Definisi yang lain adalah saya memberikan dari poin yang sudah disebut Pak Kakak di awal, yaitu apa sih sebenarnya yang menyebabkan molekul satu berinteraksi dengan molekul yang lain? Oh, ada interaksi van der Waals yang dikhususkan untuk yang non-polar, bagian non-polar. Kemudian kalau ada electrostatic interaction di dalamnya, ada ion dan sebagainya, maka itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Artinya kita harus memperhitungkan interaksi elektrostatik yang biasanya mendominasi. Kemudian ikatan hidrogen ini istilah saya ciptaan Tuhan yang paling keren ya di kimia gitu kalau dibahas kimia. Bagaimana protein itu berinteraksi, asam amino berinteraksi membentuk ikatan peptida dalam protein itu tanpa ikatan hidrogen, ya tentu mungkin wujud kita tidak lagi sebagus ini ya, seganteng ini, secantik ini gitu ya, karena kalau itu tidak terjadi folding karena adanya ikatan hidrogen, mungkin wajah kita tidak kayak seperti ini. Okay. Kemudian hydrophobic interaction, ikatan koordinasi kalau mungkin. Nah, inilah yang berada dalam sistem senyatanya, begitu kalau kita lihat. Nggak tahu ya, orang kimia mungkin kalau melihat sebotol atau segelas air, mungkin pikirannya H2O ya. Tapi tidak satu kan begitu. Satu dikelilingi oleh sekian molekul air. Satu molekul air dikelilingi oleh 4 molekul air yang lain, dan seterusnya. Tapi kalau sedang minum es jeruk, saya kira tidak memikirkan itu ya. Yang lain. Nah, poin yang penting kedua saya tetapkan adalah properties, ya, sifat-sifat. Ya, of the form supramolecular complexes are far beyond the summation of individual component. Jadi kalau kita katakan dalam sistem yang besar, maka kadang-kadang tidak menjadi
dijumlahkan gitu ya, tetapi membentuk sistem yang sendiri. Nah, inilah yang nanti kita akan fokuskan. Oke, saya kira kalau belajar ini profil energi ini ya, belajar potensial kalau secara umum ya, pasti kita sudah belajar itu ya. Kalau untuk interaksi belajar di kimia fisika dan lain-lain. Jadi kalau jaraknya ini jauh gitu ya, ini jauh ya tidak ada interaksi. Ya. Walaupun kita hanya daring, ini jarak kita mendekat gitu ya. Tetapi kalau ini kita dekatkan lagi, terjadi tolakan ya. Nah ini naturally interaksi itu semacam itu. Ya. Bahkan akhirnya membentuk ikatan juga semacam itu. Ya. Ini secara umum kalau sebuah benda atau dua benda berdekatan itu mengikuti fenomena itu. Ya di kanan ini contohnya kalau ikatan hidrogen ya, O dari CO ini berikatan dengan H kalau digambarkan dengan peta atau konturnya kan semacam itu. Dan itu akan mengikuti hal atau tahapan energi yang ada di sebelah di grafik ini secara umum gitu. Oke. Karena itu kita terus membandingkan ya antara bonding ya ikatan dan intermolekular atau non-bonding forces gitu. Misalnya kation dengan anion membentuk ikatan ionik gitu ya, terus kovalen itu sangat tinggi kalau kita lihat antara atom hidrogen aja energinya sebesar itu, kita nggak memisahkan. Kalau memisahkan berarti menjadikan hidrogen itu menjadi ion, menjadi atomnya begitu ya, butuh energi yang besar dan lain-lain. Ya. Tetapi begitu kita melihat intermolecular forces, kita lihat beberapa jenis model interaksi. Ada ion dipol, ikatan hidrogen tadi ya, paling indah gitu ya, kalau saya mengistilahkan ikatan yang paling indah yang diciptakan Tuhan untuk kita pelajari terus. Gitu. Dipol-dipol banyak ya, ini kecil energinya, kemudian ion induced dipole misalnya, karena adanya ion itu maka bisa mempolarkan ikatan yang dari sistem yang lain, dari molekul yang lain, dan macam-macam. Dispersion itu yang paling rendah, saya kira kecil, tapi itu dilakukan oleh sebuah sistem. Nah, dengan pemahaman semacam ini, kemudian kita bisa bicara tentang molecular docking misalnya ya, itu sebenarnya berbicara kalau orang kimia mempelajarinya ya sebenarnya intermolecular forces yang bekerja gitu. Ya, itu saya selalu dapat membedakan ya kalau teman-teman kimia melakukan riset di bidang molecular docking itu dengan teman-teman misalnya kita bandingkan yang agak user banget gitu ya, misalnya teman-teman dari farmasi, biasanya pembahasannya akan kentara gitu. Oh ini pembahasan kimianya lebih detail gitu. Oh ini bisa ditebak bahwa ini orang kimia begitu. Oke, ini adalah gambaran lain kalau pekerjaan S3 saya misalnya Na+, kalau dimasukkan dalam air modelnya Na-nya seperti apa ya, Cl minusnya dikelilingi oleh bagian dari H dari molekul air. Tetapi kalau Na+ itu yang dekat ke Na+ karena dia bermuatan positif, maka pasti bagian airnya, O dari airnya itu yang berinteraksi. Dan lain-lain, dan ini kita melihat misalnya dispersion ini ya, yang antar non-polar misalnya. Ya kita ketahui ini kecil ya, itu dikaitkan dengan sifatnya titik didihnya rendah dan lain-lain. H2O masih selalu menarik ya, bahkan di tahun-tahun ini pun kita masih melihat publikasi di bidang hanya cerita tentang air, satu molekul air dikelilingi oleh sekian molekul air